Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Tantowi dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai service orientation. Apa itu service orientation? Service orientation ini adalah keinginan dan kemampuan untuk membantu atau melayani orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Artinya, berusaha untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Pelanggan di sini diartikan secara luas, yaitu meliputi pelanggan internal dan eksternal. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Saya Ahmad Rahmadinendra. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal adalah kelompok maupun orang yang berada di luar perusahaan dan menerima produk dari perusahaan. Pelanggan eksternal pada setiap perusahaan umumnya merupakan masyarakat umum yang menerima produk maupun jasa dari perusahaan tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai pelanggan eksternal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah kesesuaian antara kebutuhan dari produk maupun jasa. Yang kedua, adanya kualitas dari produk maupun jasa. Yang ketiga, adanya harga yang kompetitif antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Yang keempat ialah pengiriman serta pelayanan yang tepat waktu dan efisien. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya Firda Fitratul Unsa dari Universitas Negeri Malang akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya ialah mengenai pelanggan eksternal. Siapa saja sih yang termasuk pelanggan eksternal dari suatu perusahaan? Pelanggan eksternal merupakan orang atau organisasi yang bukan bagian dari suatu perusahaan. Kemudian pelanggan eksternal adalah pelanggan yang terkena dampak produk, akan tetapi bukanlah bagian dari anggota perusahaan yang menghasilkan produk tersebut. Kemudian pelanggan eksternal mencakup pembeli produk, instansi pemerintah, serta masyarakat. Kemudian pihak yang memanfaatkan serta membeli produk maupun jasa dari perusahaan. Kemudian selanjutnya pelanggan perantara atau intermediate customer. Baiklah, saya Muhammad Jumontoro dari Universitas PGRI Palembang akan melanjutkan presentasi dari saudari Firda berkaitan dengan pelanggan internal. Pelanggan internal berbeda dengan pelanggan eksternal. Pelanggan internal sulit dibedakan dengan pelanggan eksternal karena dalam suatu hubungan perusahaan serta pelanggan internal bersifat tidak resmi dan menyebabkan kekaburan akan siapa sebenarnya pelanggan internal itu sendiri. Namun, pelanggan internal dapat diartikan sebagai suatu kelompok atau orang yang berada dalam suatu perusahaan dan memiliki performa dari pekerjaan yang ia lakukan. Keberadaan internal customer ini seringkali dilupakan karena apapun yang berkaitan dengan service excellence selalu yang diperhatikan adalah customer eksternal. Padahal di dalam quality ada yang namanya next process dari customer internal itu sendiri. Baik, itulah presentasi dari saya. Dilanjutkan oleh saudara Aidil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Putra dari Universitas Gunadarma. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang sudah dibawakan sebelumnya. Baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari pelanggan internal. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu ada kerjasama. Yang kedua yaitu ada kerja dari kelompok. Yang selanjutnya ada sistem serta struktur dari kerja yang lebih efisien. Lalu ada pekerjaan berkualitas. Lalu ada pengiriman barang atau jasa tepat waktu. Lantas, siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelanggan internal? Pelanggan internal merupakan bagian perusahaan yang terkena dampak dari kegiatan perusahaan, sehingga pelanggan internal ialah para pelanggan yang terkena dampak sekaligus anggota atau orang yang menghasilkan produk tersebut. Pelanggan internal disebut pula sebagai pelanggan yang akan tetapi bukan seorang pembeli. Perkenalkan, nama saya Jenny Caryati Simanungkalit dari Universitas Bina Dharma Palembang. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Itu contoh. Ada dua sisi kepribadian yang harus kita tanamkan sebagai pegawai. Satu, memelihara hubungan dengan konsumen dari produk yang kita buat atau pelanggan eksternal, serta memelihara hubungan dengan rekan kerja sebagai pelanggan internal. Kedua hubungan itu penting untuk kita pelihara untuk keberlangsungan pekerjaan
yang kita lakukan. Sebagai contoh dalam kehidupan pembelajaran di sekolah, guru harus memelihara hubungan dengan pelanggan internal dan pelanggan eksternalnya dengan baik agar produk yang dibuat guru dapat diterima oleh khalayak. Dalam hal ini ialah proses pembelajaran itu sendiri. Pelanggan internal guru ialah warga sekolah. Dalam hal ini mulai dari rekan guru hingga kepala sekolah maupun petugas keamanan dan kebersihan sekolah pun termasuk sebagai pelanggan internal guru. Sedangkan pelanggan eksternal guru ialah orang tua, peserta didik, serta para stakeholder sekolah serta pemerintah, pegawai sekolah dan lain sebagainya. Dalam lingkungan organisasi, profit pun kurang lebih sama. Apabila hubungan ini tidak dipelihara dengan dasar survey orientation yang baik, maka akan timbul kekecewaan terhadap produk yang dibuat oleh guru maupun pegawai dari suatu organisasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih.